Salam Sang Raja. Bab 19. Ramuan penyembuhan kecil. Hahaha, aku kaya. 2 item ajaib. Fei mengambil 2 item. Meskipun dia mengharapkannya, dia masih sangat bersemangat. Saat dia akan melihat kedua item itu dengan detail, suara dingin dan misterius itu muncul lagi. Mendekati batas waktu hari ini. Tolong bersiap untuk keluar. Akhirnya. Namun, kali ini suara itu tidak memulai hitungan mundur 3 detik segera. Itu memberi Fei waktu untuk bersiap-siap. Aku menunggumu sebentar, pikir Fei. Memang benar bahwa Fei fokus membunuh monster. Tapi dia juga menunggu suara ini muncul. Fei takut bahwa dia akan kehilangan kesempatan ini, jadi dia berteriak ke langit. Tunggu, tunggu. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Aku ingin menukar beberapa ramuan penyembuhan kecil. Dan membawanya ke duniaku, kamu tahu maksud aku, bukan? Katakan, apa yang harus aku bayar sebagai harga? Pada saat yang sama, Fei berkonsentrasi untuk mencoba berkomunikasi dengan suara misterius di dalam kepalanya. Namun, suara itu tidak langsung merespons. Pertanyaan Fei diikuti oleh saat hening total. Bagi Fei yang membutuhkan jawaban, keheningan 4 detik ini terasa seperti 1 dekade. Akhirnya setelah detik kelima, suara dingin dan misterius itu berbicara lagi. Seperti yang kamu inginkan, ramuan penyembuhan kecil. Harga konversi adalah 3.000 koin emas. Dengan tingkat keberhasilan konversi 25%. Koin emas akan dikurangkan dari item slot dari gamer. Jika koin emas tidak mencukupi, barang dapat digunakan sebagai pengganti dengan 80% dari nilai sebenarnya. Silakan konfirmasi konversi. Hitung mundur. 10, 8, 5. Iya nih. Konfirmasikan. Pertukarkan 3 botol ramuan penyembuhan kecil. Fei sangat senang bisa melakukannya. Ding. Koin emas tidak mencukupi. Barang tidak mencukupi. Harap nyatakan kembali item atau jumlah yang dikonversi. Hitung mundur. 4, 3. Konversi 1. 1 botol ramuan penyembuhan kecil. Fei gelisah. Ding. Koin emas yang tidak mencukupi. Item yang mencukupi. 25% tingkat keberhasilan konversi dihitung. Berhasil konversi. Waktu permainan maksimum tercapai. Keluar. Ding dong. Petik 2. Suara jernih masuk ke telinga Fei. Pandangan Fei kabur saat dunia mulai berputar di matanya, berubah menjadi hitam dalam hitungan detik. Fei menghela napas ketika dia melompat dari tempat tidurnya. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia kembali ke istana raja. Tunangannya, Angela, duduk di sisi tempat tidur dan menatapnya dengan mata biru seperti lautan. Khawatir menutupi wajahnya yang cantik. Alexander, kamu akhirnya bangun. Setelah Fei bangun, kekhawatirannya menghilang. Dia sangat senang sampai suaranya bergetar. Bahu kiri kamu berdarah. Oh, apakah kamu baru saja mengalami mimpi buruk? Tubuhmu gemetar kuat ketika kamu tidur dan kamu banyak berkeringat. Aku khawatir kamu. Tidak banyak logika dalam kalimat Angela, tetapi Fei merasakan keprihatinan dari gadis di depannya. Kekhawatirannya bukan karena dia sekarang adalah pahlawan Chambord. Juga tidak sama dengan rasa hormat dan perhatian yang dia tunjukkan kepada Brook dan para prajurit. Itu adalah emosi sederhana dari hati Angela. Dia tidak peduli apakah Fei adalah yang terbelakang atau pahlawan sekarang. Angela, gadis malaikat ini, akan selalu merawatnya. Kekhawatiran dan perawatan itu menyebabkan perasaan khusus muncul di hati Fei. Mungkin ini ditujukan hanya untuk Alexander. Tetapi Fei masih memiliki kesan yang besar tentang Angela. Meskipun Fei menyukai gadis-gadis cantik, itu khas untuk pria. Namun, kebaikan Angela telah menyentuh Fei. Fei menyukainya. Gadis apa yang bisa begitu peduli dan baik kepada seorang pria yang dia tahu adalah seorang yang terbelakang dan akan menjadi calon suaminya. Mengapa tunangan Angela, Alexander? Fei tidak tahu, tapi itu tidak mempengaruhi keputusannya pada saat ini. Dia akan menikahinya, apapun yang terjadi dan memberinya kebahagiaan yang layak diterimanya. Tenang Angela, aku sudah lama pulih.
Fei tersenyum pada Angela. Dia melepas baju besinya dan membuka bajunya. Luka yang ditinggalkan pedang Landes hampir sembuh sepenuhnya. Hanya ada setitik merah kecil di sana yang mengindikasikan bahwa telah terjadi cedera. Itu adalah bukti hipotesis Fei. Setelah pergi ke dunia Diablo, semua jenis cedera di tubuhnya secara ajaib akan pulih. Angela tersipu ketika dia memeriksa luka Fei secara detail. Menyadari tidak ada masalah, dia akhirnya lega. Ketika Alexander adalah seorang idiot, Angela secara tidak sadar memperlakukannya sebagai anak kecil dan tidak memiliki perasaan lain padanya. Tetapi sekarang Alexander tiba-tiba menjadi normal. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa membuatnya tetap tenang di depannya. Setiap kali dia memikirkan identitas pria di depannya, tunangannya, jantungnya mulai berdebar sangat cepat. Angela tidak tahu bahwa wajahnya yang memerah telah mengejutkan Fei. Dia tidak bisa memalingkan muka. Tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa. Benar-benar sepi di istana. Suasana menjadi lebih mempesona dan memikat. Sungguh momen yang luar biasa, pikir Fei dengan ramah. Namun, saat Fei menikmati suasana, tiba-tiba dihancurkan. Bang! Pintu ke kamar Fei didorong terbuka. Emma bergegas masuk. Emma tidak tahu bahwa dia telah menginterupsi momen istimewa ini. Tidak memperhatikan tatapan Fei yang benci. Dia berteriak, "Alexander, bagaimana obat untuk penyembuhanmu?" Paman Pers tidak tahan lagi. Sial, Fei akhirnya ingat tugasnya yang paling mendesak. Dia melihat sekeliling, dan akhirnya menemukan item yang telah dia bayar banyak untuk berbaring di tempat tidurnya, ramuan penyembuhan kecil. Terima kasih Tuhan bahwa ramuan ajaib yang bisa menyelamatkan seseorang dari kematian di dunia Diablo berhasil diubah menjadi dunia nyata. Fei memegang botol kecil di tangannya, dan dengan hati-hati mengamatinya. Itu lebih seperti toples kaca seukuran jeruk. Cairan merah di dalamnya memiliki viskositas rendah, seperti kok. Ini terlalu kecil. Mungkin tidak cukup untuk menyembuhkan Pers dan 200 prajurit yang terluka. Fei berpikir ketika dia melihat jumlah ramuan dalam botol. Apa yang harus aku lakukan? Biarkan aku mencoba efek ramuan ini. Jika itu ajaib di dunia ini seperti di dunia Diablo, mungkin ramuan itu bisa menyelamatkan seluruh hidup mereka. Tunggu apa lagi? Ayo pergi. Emma tidak membiarkan Fei terlalu banyak berpikir. Dia mencoba menyeret Fei ke Pers. Angela akhirnya tenang dan akan mengikuti mereka. Tetapi Fei berbalik dan berkata kepadanya, "Angela, bisakah kamu pergi dan bantu aku menyiapkan 2 panci air bersih? Aku akan membutuhkannya nanti." "Mengapa kamu membutuhkan pot dan air bersih?" Emma seperti bayi yang penasaran. "Aku akan membantu Angela dengan itu. Alexander, kamu pergi dan periksa Paman Pers. Dia tidak bisa bertahan lagi." Fei tiba di bagian depan istana. Prajurit yang terluka memenuhi tempat itu dan mengeluh tanpa henti. Untungnya, kebanyakan dari mereka menerima perhatian besar dan semangat mereka lebih baik daripada ketika mereka berada di fasilitas penyembuhan yang penuh sesak. Kecuali para dokter, beberapa wanita dipanggil ke istana untuk merawat semua prajurit yang terluka. Kebaikan Raja Alexander telah menjelaskan kepada semua orang di Chambord bahwa semua orang harus bersatu dan bekerja bersama jika mereka ingin selamat dari cobaan yang berbahaya ini. Yang Mulia telah tiba. Setelah melihat Fei tiba, seseorang berteriak, menyebabkan Fei menjadi pusat perhatian segera. Apa yang terjadi di medan perang dengan cepat menyebar ke seluruh kastil Chambord. Banyak orang telah menyimpulkan bahwa raja yang terbelakang diberkati oleh dewa perang dan menjadi penyelamat Chambord. Karena itu, Alexander secara alami menjadi juru bicara dewa perang yang dihormati dan disembah. Semua orang bersemangat dan ingin menyapa Fei. Seseorang bahkan berlutut dan mencium sepatu Fei. Ini membuat Fei takut. Sial. Hei, 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 kalem. Meskipun Fei menikmati pamer dan disembah, antusiasme dan gairah ini terlalu besar baginya. Setelah akhirnya melarikan diri dari keramaian, dia mendengar seseorang menangis di sampingnya. Bersambung.